Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kompor gas meledak, 5 perajin lumpia di Lombok Timur terluka dan dirawat di rumah sakit. Jelang malam pergantian tahun, polisi di Mataram merazia kafe dan tempat hiburan malam. Libur tahun baru, Pantai Tanjung An, Lombok Tengah ramai pengunjung. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian di Kabupaten Lombok Timur meningkat sejak sepekan lalu. Petugas Intel Polres setempat mencatat peningkatan mencapai 200 orang per hari, meningkat 6 kali lipat. Selain untuk kebutuhan bekerja ke luar negeri, sebagian besar pemohon SKCK untuk keperluan syarat pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk menghindari penumpukan berkas, petugas menyiapkan layanan secara online yang dapat diakses melalui smartphone. Sangat meningkat karena adanya pemohon yang lulus P3K. Yang sebelumnya kami melayani 50-60 lembar SKCK dalam satu hari, tapi 3 hari sebelumnya sejak mulainya ada pemohon P3K, SKCK yang kita terbitkan dalam satu hari di atas 100. Ini pelayanan online kita memang atau seperti apa? Ada kami pelayanan online, tapi kebanyakan warga masyarakat ini belum paham itu, jadinya semua rata-rata masih menggunakan manual. Enggak, ini keperluan untuk pembuatan SKCK-nya untuk apa, Bu? Kelengkapan berkas P3K. Oh, P3K. Ya. Hari ini aja ya, Bu, untuk ini atau dari kemarin? Baru hari ini sudah datang. Oh, baru ini. Ya. Gimana terus? Ini kan rame nih, Bu nih. Ya. Lama nggak nunggunya, Bu? Tadi? Kita nunggu aja di sini. Udah berapa lama, Bu? Baru kita datang. Oh, baru datang. Dari kantor. Oh iya. Ini kan ada daftar secara online juga, Bu. Menurut Ibu seperti apa, Bu, untuk mempermudah ini, Bu, pendaftaran? Cepat sih. Kemarin kita online sidik jarinya sudah. Tahun ini petugas juga menyiapkan sistem pembayaran non-tunai kepada pemohon. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hunian hotel di kawasan wisata ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah meningkat 100% memasuki akhir tahun. Pengelola mencatat dari ratusan kamar yang disiapkan, seluruhnya sudah terisi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Karena tidak bisa mengakomodir pesanan, pengelola menawarkan alternatif menginap di luar kawasan dengan jaminan fasilitas akomodasi yang memadai. Wisatawan yang menginap didominasi wisatawan asal Jakarta dan Eropa dengan masa menginap 2 hingga 3 hari. Tahun kemarin ya 30-40% tahun baru. Sekarang 100%. 100%. Malah kita nolak tamu. Berarti ini menunjukkan apa nih Pak JM sudah mulai? Menunjukkan bahwa masyarakat yang luar kita ini sudah menunjukkan, oh Lombok ini aman, nyaman, terutama di servis ya. Pelaku wisata berharap pemerintah daerah mendukung peningkatan infrastruktur dan menggencarkan event wisata di kawasan Mandalika agar semakin menarik minat wisatawan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Menjelang akhir tahun, ribuan wisatawan asal Eropa tiba di Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu siang. Sebanyak 2.500 wisatawan tiba menggunakan kapal pesiar bernama Norwegia Jewel yang berlayar dari Eropa ke Asia. Kedatangan wisatawan disambut antusias pelaku UMKM. Berikut para pengelola Biro Perjalanan Wisata yang siap mengantarnya selama berlibur. Para wisatawan dijadwalkan mengunjungi sejumlah destinasi favorit. Berikut tempat kerajinan UMKM sekaligus perayaan Tahun Baru di Pulau Lombok. Kapal Norwegian Jewel ini sebagai penutup di akhir tahun, Pak, ya, untuk kedatangan kapal cruise di tahun ini. Jadi total kapal cruise yang datang sejumlah 17 call di tahun ini, dan Norwegian Jewel sebagai penutup. Kapal bendera Bahamas asal sebelumnya, pot sebelumnya dari Celukan Bawang, yang sekarang sandar ini kurang lebih dengan membawa 2.500 penumpang, Pak, ya.
malam tahun baru di sini. Kedatangan kapal ini hanya sampai dengan jam 7 malam nanti Pak. Berikutnya nanti akan menuju ke menuju ke Pelabuhan Benua. Wisatawan mengaku senang bisa berkunjung ke Pulau Lombok untuk menghabiskan liburan akhir tahun mereka. What do you think? I think it was lovely. It's lovely. It took us to the beach, took us to a restaurant, tell us all about the area. Nice. Where do you come from? UK. Seluruh wisatawan dijadwalkan menikmati malam pergantian tahun di sejumlah destinasi di Pulau Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ramainya wisatawan berkunjung pada akhir tahun mendatangkan berkah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Seperti para perajin gerabah, cukli, mutiara, dan kain tenun yang berjualan di area pelabuhan yang mengaku omsetnya meningkat hingga 300%. Dalam sehari, perajin mendapatkan keuntungan mulai 5 hingga 7 juta rupiah, meningkat hingga 4 kali lipat dari hari biasanya. Para perajin juga mendapatkan pesanan produk kerajinan dari para wisatawan dan nantinya akan dikirim ke negara asalnya. Sebanyak 19 UMKM lokal sengaja disiapkan otoritas pelabuhan untuk menyambut tamu dan memperkenalkan hasil kerajinan daerah. Bersyukur, tamunya belanja, alhamdulillah. Rame sudah sekarang yang Ya rame datang. yang paling berkait kita dengan kedatangan kapal-kapal cruise ini. Iya dolarnya. Berapa dapatnya omsetnya rata-rata UMKM kita? Ya rata-rata sebenarnya nggak boleh sebut angkanya sebenarnya. Tapi minimal ya $500. Ya kalau rame sekali jualan ya kadang $300 Amerika, dolar US. Ya banyak kan kita ini ibu rumah tangga jadinya ada pendapatan lebih lah gitu buat belanja. Ya? Apa dijual? Kaos Lombok, kain. Ya dah. Apa yang paling banyak diminati sama beli-beli ini? Biasanya kaos Lombok. Gimana omset pendapatannya dengan kedatangan kapalnya kamu-kamu? Alhamdulillah. Meningkat ya? Ya meningkat. Perajin berharap pemerintah daerah menggencarkan promosi produk UMKM dan destinasi wisata agar semakin meningkatkan ekonomi daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.